Kemudian kita mencari nilai eigenvektor normalisasi. Nah, pada nilai ini apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan itu adalah membagi total. Apa nih yang harus kita bagi? Yang harus kita bagi setahu saya berarti total ini penjumlahan dari kriteria baris per baris, kemudian dibagi dengan keseluruhannya. Keseluruhan kan total dari penjumlahan baris dengan baris. Kemudian setiap barisnya dibagi. Nah, hasil bagi itu menjadi nilai eigenvektor normalisasi. Seperti ini. Nah, jadi E14 yaitu punyanya baris pertama dibagi dengan keseluruhannya mendapatkan nilai eigen sebesar 0,728. Begitu pula di bawahnya ya. Ini sama aja nih. Kita mendapatkan nilai eigenvektor normalisasi. Apalagi langkah yang harus kita lakukan? Ini bisa kita isi sekarang ataupun nanti. Kita isi sekarang. Oke, kita isi sekarang aja ya. Baru 0,32. 0,32. Oke. Kita save. Lalu selesai ya. Kita lihat di sini bahwa langkah ketiga itu perbandingan berpasangan selesai. Langkah keempat pencarian eigenvektor normalisasi, kita mendapatkan nilainya di sini. Lalu langkah yang terakhir yaitu untuk mencari nilai rasio konsistensi. Jadi di video sebelumnya ada saya jelaskan mengapa ini menjadi sangat penting. Karena kalau rasio konsistensi ini berada di atas nih lebih besar daripada 0,1, maka dia perhitungannya harus diulang dari awal lagi. Maksud dari awal, jadi ada pernyataan yang mungkin keliru ya yang diberikan oleh para ahli ataupun yang berpengalaman di bidangnya. Jadi harus diulang dari awal. Nah, di sini kita tentukannya nilai rasio konsistensinya. Caranya seperti apa? Yang pertama, menentukan nilai eigen maksimal. Jadi sebelum kita masuk ke menghitung rasio konsistensi, kita perlu mencari nilai eigen maksimal yang dibuat di sini simbol lambda max. Nilai eigen maksimal atau lambda max diperoleh dengan mengkali hasil penjumlahan setiap baris pada matriks perbandingan berpasangan dengan vektor eigen normalisasi. Jelas ya di sini kita lihat mengkali hasil penjumlahan setiap baris pada matriks perbandingan berpasangan dengan vektor eigen normalisasi, ataupun bisa dibuat di sini setiap baris nilai vektor eigen normalisasi. Nah, berarti lambda max ini dia seperti ini. Sebenarnya ini udah dapat ya kita. Di lambda max ini kalau saya delete, ini pencariannya seperti ini. Sama dengan si total penjumlahan pada perbandingan berpasangan setiap baris. Ini baris pertama. Ini totalnya ya 1,34. Nah, ini maaf, berarti ini harus dibuka kurung. 1,34 dikali dengan barisnya ini ya, baris C1, kemudian ditambah dengan 6,2 dikali dengan baris yang kedua, kemudian ditambah dengan baris yang ketiga, total jumlahnya dikali dengan eigenvektor normalisasi pada C3 atau baris yang ketiga. Kita enter. Nah, kita dapatkan ini nilai eigen maksimal 3,068. Ini bisa kita isi di sini. Atau ini bisa kita buat di sini 1,34 lalu dikali dengan 0,728 ya, 0,728 lalu ditambah dengan berapa tadi? 0, jauh ya. Oh, maaf, di atas. Jadi kok hilang tabelnya? Kok hilang? Ini kita lupa buat tabel satu lagi di sini untuk penjumlahannya. Ini ya. Nah, harusnya di sini ada tabel yang isinya 1,34, di sini 6,2, lalu di sini isinya 13. Nah, jadi 6,2 sekarang di sini ya. 6,2 yang tadi 6,2 dikali dengan eigenvektor ini 0,211 lalu ditambah dengan 0,13 dikali dengan 0,06 hasilnya itu berapa tadi? Nah, ini kan 6,2 13
dikali setiap eigen ini, hasilnya 3,068 gitu ya. 3,068. Oke, selesai. Sekarang setelah menentukan nilai eigen maksimal, kita harus menghitung indeks konsistensi ataupun konsistensi indeks. Nah, ini untuk menghitung ini dia lambda max. Ini dia, kita copy aja. Itu dikurang dengan ini kok kecil ya. Oh, ini dia. Oke. Ini dikurang dengan n lalu dibagi dengan n kurang 1. Apa maksudnya di sini? Bahwa ini ada saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa n ini adalah banyaknya kriteria gitu ya. Jadi lambda max ini nilai ini 3,068 itu dibagi dengan apa? Dikurang dengan 2 gitu ya. Dikurang dengan 3, maaf. 3 ini adalah kriteria. Jadi kan kriteria tadi ada 3. Nah, jadi dikurang 3 dulu, baru dibagi dengan 3 kurang 1. Tuh, 3 kurang 1 gini ya. Bisa kita buat lagi di sini, berarti berapa? 0,068 itu dibagi dengan 2. Bisa kalau nggak salah seperti ini. Kalau kita tes cari, jadi kalau kita tes di sini 0,068 dibagi dengan 2, atau tadi kriteria 3 dikurang 1 makanya 2 dibagi ini, maka mendapatkan 0,034 atau ini ya. Oke, ini rumusnya. Jadi bisa kita buat di sini sama dengan 0,34. Betul. Maaf, 0,034. Oke. Rumusnya seperti ini. Jadi O5, di mana O5? Ini O, ini 5. Baris ke-5. Nah, jadi nilai lambda max tadi atau eigen maksimal tadi itu dikurang dengan banyak kriteria. Kriteria kan ada 3. Nah, jadi dikurang 3 baru dibagi dengan kriteria kurang 1. Jadi 2. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Selesai. Setelah itu, sekarang kita mulai mencari nilai rasio konsistensi ataupun konsistensi rasio ya. Jadi untuk mencari nilai ini rumusnya itu bisa kita lihat di sini, tidak dibuat ya. Intinya dia nilai CI itu dibagi dengan nilai IR. Nah, IR ini ada pada tabel random index konsistensi. Pada video sebelumnya ada ya. Jadi dia menurut, misalkan nanti skala matriksnya 4x4, maka nilainya 0,98. Itu ya. Ada nanti 1,5, ada yang di bawah 0,58. Nah, bisa lihat di tabel itu. Nah, karena kita menggunakan matriks 3x3 ataupun kriterianya 3x3, jadi nilainya adalah 0,58. Jadi di sini kita bisa isikan bahwa sama dengan CI, nilai CI yang kita cari tadi itu dibagi dengan 0,58. Oke. Ini dia hasilnya 0,05869. Oke. Karena 0,05 ini ceratan berada di bawah nilai 0,1, maka dia dianggap konsisten. Preferensi pembobotan adalah konsisten. Karena konsisten dia tak perlu diulang. Makanya kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita membuat sub hierarkinya. Bisa lihat di sini ada memilih pemasok. Untuk kualitas nilainya 0,728 tadi ya. Nilai nilai eigen vektor normalisasi. Ini dia. Untuk harga 0,211, untuk waktu atau waktu pengiriman 0,06 ya. Nah, penilaian kualitatif yang diberikan oleh pengambil keputusan yang menyatakan bahwa kualitas lebih penting dari harga, kualitas mutlak penting dari waktu, dan harga lebih penting dari waktu, diubah menjadi data kuantitatif yang merupakan nilai bobot dari masing-masing kriteria, yaitu ini bisa kita copy aja ya. Ini diisikan aja lah, misalkan K atau kualitas itu 0,728. Kemudian ada harga atau H itu 0,211. Malas sekali saya ya. Ini saja tidak sanggup menulis. Dan W sama dengan W berapa? 0,211
0,06. Oke, selesai sampai sini. Nilai diambil dari nilai vektor eigen normalisasi. Kemudian kita lihat di sini. Ini enter ya, perlu di enter. Oke. Perhitungan untuk perbandingan antar alternatif. Cara yang sama dilakukan seperti kriteria, namun dilakukan dengan masing-masing alternatif terhadap masing-masing kriteria. Jelas ya? Jadi langkah yang selanjutnya kita hanya perlu mengulangi langkah 3 sampai langkah 5 gitu. Kalau nanti nilai konsistensi yang di atas 0,1, maka perlu diulang pernyataan para ahli gitu ya, atau diulang dari awal. Tapi ini sudah fix, yang bagian ini udah di fix. Jadi ini bisa di copy, kalau di Excel ya bisa di copy, kemudian di paste di bawahnya, diubah judulnya, kemudian diubah ininya. Ini dimana kita lihat, ini kita mengacu pada pernyataan ahli atau yang berpengalaman. Contohnya pada contoh kasus kita lihat di sini. Jadi alternatif untuk kriteria kualitas itu bisa kita lihat bahwa UD Maju Jaya sedikit lebih bagus daripada UD Sejahtera. Jadi UD Maju Jaya terhadap UD Sejahtera itu mempunyai nilai skala Saati sebesar 3 ya. Bisa kita isi di sini. Maju Jaya sebagai C1, Sejahtera sebagai C2. C1 tetap equal, kemudian untuk C2 dia 3. Kemudian UD Maju Jaya terhadap UD Mandiri Bersama. Kita lihat. UD Maju Jaya lebih bagus dari UD Mandiri Bersama. Lebih bagus apa ini? Kualitas ya. Dan dia mendapatkan nilai skala Saati sebesar 5 gitu. Kemudian C2 untuk C1 1/3. Jadi dia 0,33. Untuk dirinya sendiri equal 1. Kemudian C2 terhadap C3, UD Sejahtera terhadap UD Mandiri Bersama. UD Sejahtera sedikit lebih bagus daripada UD Mandiri Bersama, maka dia mendapatkan nilai 3. Lalu si UD Mandiri Bersama terhadap UD Maju Jaya maka 1/5, jadi dia 0,2. Lalu di sini 0,33, baru di sini 1 equal lah. Oke, kita save dulu. Setelah kita mengisi ini kan rumusnya ini otomatis karena hasil dari kita copy di atas tadi. Nah, jadi tinggal kita isikan baris per baris yang ada di tabel eigenvektor normalisasi aja untuk mendapatkan nilai apa? Untuk mendapatkan nilai eigenvektor normalisasi dan mendapatkan nilai konsisten rasionya gitu. Misalkan ini bisa kita isi 2,99, kemudian 7,65, lalu 19. Ini dari mana ini? Dari ini ya. Nah, dari ini. Kemudian ini bisa kita isi dengan 1,26, lalu 2,98, lalu 7,65. Di bawahnya ada 0,589, lalu 1,26, baru 2,99. Nah, kita lihat kita dapatkan nilai konsisten rasionya di bawah 0,1, maka dia konsisten. Ini bisa kita ambil nilainya, kita letakkan di sana nanti. Oke, selesai. Ini sama ya, kita ulangi alternatif terhadap kriteria harga, baru alternatif terhadap kriteria waktu pengiriman. Andaikan ada kriteria di bawahnya lagi, maka harus kita tambahkan lagi. Oke, ini perlu teman-teman perhatikan bahwa sebelum kita melakukan perbandingan berpasangan, itu selalu mengacu pada pernyataan atau asumsi si ahli. Jadi di sini contoh kasus ini saya sudah sediakan, bisa dilihat saja. Nah, saya akan mempercepat videonya, kemudian kita isi. Misalkan UD Sejahtera sedikit lebih bagus daripada UD Mandiri Bersama, maka dia mendapatkan nilai 3 ya, dan seterusnya. Oke, kita percepat videonya. Oke, selesai ya. Jadi bisa kita lihat ini konsisten untuk kriteria harga, kemudian untuk alternatif terhadap kriteria waktu pengiriman juga konsisten ya, di bawah nilai 0,1 atau 10%. Baik, setelah mendapatkan semuanya kita melakukan perangkingan. Baik, ini sebenarnya sudah saya lakukan, ini bisa kita delete, seharusnya bisa delete ya. Cara melakukannya mudah, cara melakukannya itu sangat mudah. Bagaimana cara melakukannya? Pertama untuk C1 bisa kita buat seperti ini, sama dengan lalu nilai alternatif. Jadi kan C1 ini tadi udah menjadi UD Maju Jaya ya, ini ya UD Maju Jaya.
C2 UD Sejahtera, C3 itu UD Mandiri Bersama. Nah, jadi si UD Maju Jaya nilai dia terhadap kriteria kualitas, nilai eigennya ini dia ya. Kemudian itu bisa dibuat di sini dikali dengan kualitas, berarti eigen dari kualitas. Nah, ini dia. Baru ditambah dengan apa ini? Ditambah dengan perbandingan dia terhadap harga. Ini dia, ini punya si UD Maju Jaya. Kemudian dikali dengan F15. Kalau ini kan F14 apa tadi kualitasnya, kriteria kualitas. F15 sudah pasti kriteria harga. Kemudian ditambah dengan eigen vektornya dari terhadap waktu pengiriman, lalu dikali dengan F16 ataupun eigen vektor normalisasi nilainya yang punya waktu pengiriman. Kita enter. Nah, dia mendapatkan nilai 0,5009. Oke, untuk C2 sama ya, hal yang sama kita lakukan. Ini bisa kita copy, saya rasa copy aja ya. Maaf. Ini setelah kita copy, bentar ya. Ini bisa kita paste. Lalu ini kita ubah. Karena kan urutannya beda. Cuma beda satu. Ini F35. Betul nggak kita F35? Kita lihat. Nah, ini ya, betul lah, punya si C2. Kemudian dikalikan dengan F14. Ini dia F14. Ini 14, ini F. Oke. Kemudian ini F54, ini F55. Kita lihat lagi betul nggak? Kalau betul, nah betul. Kalau betul berarti ini nggak perlu dicek lagi. Sudah pasti ya, sama. Oke, kita enter. Nah, dia mendapatkan nilai 0,3307. Kemudian untuk C3 sama, kita paste saja. Maaf, ini sama dengannya 2. Oke. Ini kan tadi punya si C1. Jadi dia harus turun 2 langkah. 34 berarti 36. Kalau ini 54 jadi 56. Ini 76. Ya. Oke, ini kolomnya F76. Oke. Kita enter. Oh, ini salah atau betul ini? Kita cari ulang sekali ya. Bukan cari ulang apa? Jadi si nilai apa namanya F36 pertama, nilai dia C3 eigen dari vektor ini terhadap kualitas itu dikali dengan kualitas. F36 dikali dengan F14. Ini 14, betul kan? Oke, 14. Kemudian ditambah dengan F56. F56 berarti dia terhadap harga. Betul. C3 terhadap harga. Maaf, ini udah kubah. Jadi ini F56. F56 tadi yang ini dikali dengan F15. Kemudian F76. Nah, ini dia F76 dari C3 ataupun perbandingan berpasangan dari alternatif UD Mandiri Bersama terhadap kriteria waktu pengiriman. Nah, dikali dengan EVN atau eigen vektor normalisasi dari F16. Gitu ya, dari kriteria waktu pengiriman, di enter. Nah, bisa kita lihat nilainya. Jelas kalau di sini kita lihat ya. Rank yang pertama itu didapatkan untuk C1 atau UD Maju Jaya. Nah, kita lihat di sini. Jadi bisa kita buat hierarkinya seperti ini, teman-teman. Tujuannya memilih pemasok terbaik. Kemudian kriterianya ada kualitas, harga, dan waktu. Bobotnya 0,728, 0,211, dan 0,06. Berarti ini yang paling penting ya di antara semua kriteria. Atau ini lebih sedikit, atau ini lebih penting pada harga, dan ini mutlak penting daripada waktu, dan harga lebih penting pada waktu. Jadi bisa kita lihat bobotnya. Dari pernyataan bisa kita ubah yang di bobot gitu ya. Dari bobot bisa kita lihat bahwa pernyataannya itu benar gitu. Kemudian kriteria ini di bawahnya atau alternatif itu tergantung dari pernyataan ini. Nah, dari pernyataan ini kita bisa membuat hierarki seperti ini. Nah, jadi setiap alternatif terhadap setiap kriteria ya. Setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria. Nah, si UD Maju Jaya mendapat nilai EVN-nya atau eigen vektor normalisasi berapa tadi? Si UD Maju Jaya. Ini ya, perbandingan terhadap masing-masing kriteria. Terhadap kriteria kualitas. 0,64. Kita buat sini 0,64. Kemudian UD Sejahtera itu 0,256.
Lalu si UD apa nih, UD Mandiri Bersama 0,102 ya, 0,102. Oke, selesai. Di harga si Maju Jaya kita lihat 0,102, 0,102. Atau ini kita ingat aja ya, 0,102. Maaf. Baik, UD Sejahtera mendapatkan bobot nilai sebesar 0,66 dan C3 0,256. 0,66 0,256 ya, 0,256. Ini kok beda ya, ada yang bold ada yang enggak. Oke, ini kita bold aja. Oke, di bagian perbandingan terhadap waktu pengiriman, C1 mendapatkan nilai 0,211. Lalu si UD Sejahtera mendapatkan nilai 0,06. Lalu si apa nih, UD Mandiri Bersama atau C3 mendapatkan nilai 0,728. 0,06 ini 0,728. Nah, jelas ya, bisa kita lihat di sini. Jadi di bagian kriteria kualitas yang mendapatkan nilai tertinggi itu jatuh kepada UD Maju Jaya. Kemudian peringkat keduanya ada UD Sejahtera, baru UD Mandiri Bersama. Nah, di bagian kriteria harga yang dipilih ataupun yang paling diinginkan oleh perusahaan SPK, PT SPK itu UD Sejahtera, dia bobotnya paling besar. Kemudian baru UD Mandiri Bersama dan yang terakhir UD Maju Jaya. Berarti si UD Maju Jaya ini barangnya mahal gitu ya, ketimbang dua UD lainnya. Gitu pula dengan waktu. Nah, yang paling besar itu UD Mandiri Bersama, peringkat pertama. Artinya cepat pengiriman barangnya. Cuman sayangnya dia kriterianya itu tidak terlalu penting. Jadi lebih penting kualitas dan harga barang. Baru di peringkat kedua ada UD Maju Jaya, baru UD Sejahtera gitu ya. Jadi dari semua ini kita bisa buat perankingan tadi bahwa siapakah sini. Nah, langkah terakhir yang tadi kita lakukan di sini ya, perankingan di sini. Selesai dia. Jadi langkah terakhir melakukan perhitungan peringkat pemasok berdasarkan waktu vektor Eigen normalisasi. Nilai berikut diperoleh dari hasil perhitungan vektor Eigen yang telah diuraikan di atas. Nah, ini kan nilai tadi 0,64 ini dikali 0,728, terus ditambah 0,102 dikali 0,211, kemudian ditambah 0,211 dikali 0,06 ya. Nah, hasilnya berapa tadi? 0,5009. Betul. Oke. Yang ini mendapatkan 0,3307. Kemudian di bawahnya mendapatkan nilai 0,173. Nah, bisa dilihat ya. Yang paling besar di sini nilainya adalah nilai UD Maju Jaya. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil, PT SPK harus menggunakan jasa ataupun pemasok terbaiknya adalah UD Maju Jaya. Oke, selesai di sini bahwa metode AHP memerlukan 3 ya. Tujuan, kualitas, dan kriteria dan alternatif. Jadi bisa kita selesaikan menggunakan Excel. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terapkannya dalam bentuk program. Jadi tidak capek-capek mencari manual seperti ini. Bayangkan jika banyak kriteria, sangat banyak nanti, dan banyak alternatif yang diinginkan oleh si pengambil keputusan, maka sangat ribet untuk mencari secara manual. Maka ini perlu kita terapkan dalam program. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Apabila ada alternatif lain yang sangat baik dari saya mohon maaf. Lakukan hal yang menurut Anda lebih mudah, lebih cepat, dan lebih Anda pahami gitu ya. Jadi sekian dari saya, apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.